ini sebenarnya masih PR panjang ya, menciptakan ruang digital yang aman, demokratisasi, dan itu semua kan jadi PR besar. Kemudian juga memastikan bagaimana sih kalau kita sebagai warganet atau netizen itu memastikan bahwa ini konten kita nih sebenarnya cara apa yang kita lakukan itu melanggar nggak sih? Saya memiliki kebebasan untuk berekspresi nggak di sana? Gitu. Memastikan juga ada batas-batasan yang memang sebenarnya bisa loh kategori ini boleh, ini nggak boleh gitu. Kebebasan berekspresi secara nyaman di ruang digital gitu. Nah sekarang mungkin kita refleksi aja ya, situasi kita sekarang gimana sih gitu. Nyaman nggak sih kita sekarang untuk memberikan pikiran kita gitu kan menjadi PR tuh loh gitu. Nah hari ini kan dari sisi pembuat kebijakan juga nih kayak perlu ngobrol nih, apa sih yang menjadi gapnya gitu loh. Misalnya ketika membuat Halo Sobat Tirto, kita kembali lagi di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset. Hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari Koalisi Damai. Jadi ini adalah podcast Query yang kolaborasi dengan podcast Ruang Damai yang dipersembahkan oleh Koalisi Damai dan AMSI. Hadir bersama saya ada 3 narsum yang memang luar biasa. Semuanya, kalau orang yang saya kagumi, ada Mbak Heni dari Mavindo. Halo Mbak Heni, apa kabar Mbak? Baik. Mbak Heni ini sebagai anggota presidium pengurus Mavindo ya Mbak ya? Iya betul. Mavindo itu kepanjangan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Betul. Yang punya misi sama seperti Tito sebenarnya untuk fokus pada pemeriksaan fakta, pemberantasan hoaks dan lain-lain ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah berkenan hadir. Sama-sama. Lalu ada Mbak Ismi. Halo, Mbak Nurul Ismi lengkapnya. Mbak Ismi ini adalah peneliti di Elsam. Elsam kita tahu adalah NGO atau CSO yang sudah cukup lama malang melintang mengurusi isu-isu HAM dan teknologi ya sekarang ya. Lalu terakhir ada Mas Andi Ardian. Selamat datang Mas. Selamat sore Mas. Mas Ardi ini adalah koordinator nasional EKPAT. EKPAT itu saya kalau dipanjangkan bahasa Inggrisnya lumayan agak sulit saya ngafalinnya, tapi intinya fokus pada penghapusan eksploitasi seksual anak. Ya. Salah satunya di ruang digital. Benar. Oke, jadi 3 narsum ini teman-teman kita akan ngomongin soal ruang aman digital. Itu memang fokus dari misinya Koalisi Damai yang di dalamnya terdiri dari beberapa CSO termasuk teman-teman yang hadir di sini ya. Mungkin saya cuman sebagai buat pembuka dulu, kira-kira Koalisi Damai itu tuh sekarang berapa orang? CSO-nya berapa ya anggotanya? Mungkin ada yang bisa jelasin dulu. Siapa aja sih yang bergabung di Koalisi Damai? Ya, kalau Koalisi Damai itu sekarang atau pembentukannya kan tahun 2023 ya, di Februari pada masa itu. Jadi waktu itu kita ada satu program yang disupport oleh UNESCO di dukungan Social Media for Peace. Nah, akhirnya dari situ ada inisiasi lah muncul Koalisi Damai. Waktu itu sih kalau tidak salah ya ada sekitar belasan. Sekarang sudah 16. Oh, 16 CSO. 16 CSO dan kita ini backgroundnya macam-macam. Jadi kita ibaratnya kayak apa ya? Palu gada, palu mau ada gitu. Jadi ada yang dari backgroundnya ada dari masyarakat sipil, ada yang untuk riset, ada juga dari teman-teman yang fokus di media gitu. Jadi kita kolaborasi berbagai sektor lah, kira-kira kayak gitu. Misinya apa sih, Mas, Koalisi Damai itu atau Mbak Ismi mungkin Mas Andi? Ya, Misinya jadi apa? salah satu yang sedang diperjuangkan itu adalah bagaimana dunia digital khususnya sosial media itu bisa memberikan ruang yang positif untuk isu-isu HAM ya, dan isu perlindungan anak juga di dalamnya. Jadi penting sekali untuk memperkuat peran masyarakat sipil untuk bisa mengadvokasi sektor industri, dan sektor industri juga untuk membuka diri bisa berkolaborasi dengan sektor masyarakat gitu ya, untuk bisa menciptakan ruang digital itu yang aman gitu, yang juga demokratis buat masyarakat di Indonesia. I see, oke. Nah, kita langsung aja. Kalau dari teman-teman di Elsam, itu kira-kira masuk dalam Koalisi Damai itu objektifnya apa? Kira-kira kontribusinya Elsam di Koalisi Damai itu apa aja, Mbak? Kebetulan Elsam baru bergabung di tahun 2024 dan Elsam juga merasa punya posisi dan tujuan yang sama dengan Koalisi Damai, tentunya memastikan ruang digital yang aman dan tetap
memastikan pelindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi pengguna atau user gitu. Jangan sampai ada hak-hak misalnya kebebasan berpendapat yang dilanggar. Oke. Jadi fokusnya di analisa regulasi atau enggak? Iya, kalau Elsam karena memang berbasis riset, memang beberapa fokusnya mungkin advokasi terkait catatan dari regulasi-regulasi dan tantangan apa yang kira-kira dalam sektor regulasi itu dapat dibenturkan dengan pengaturan platform yang mungkin dapat dijadikan dalam tanda kutip damai gitu aplikasinya di kemudian hari. Oke, nah ini menarik nih. Kalau kita ngomongin regulasi nih, dari risetnya Elsam soal regulasi internet di Indonesia, itu seperti apa sih? Maksudnya bagian mana yang memang berpotensi rawan melanggar HAM dan lain-lain, atau mungkin ada analisa yang memang apa yang selama ini dilihat oleh Elsam terkait regulasi? Saya kan sempat kemarin ikut diskusi juga di UNESCO. Itu katanya regulasinya tuh ada overlap, ada yang tumpang tindih, ada yang berpotensi juga melanggar hak asasi kita. Kalau analisanya Elsam gimana so far? Beberapa hal, pertama Elsam di tahun 2021 seperti aku udah share juga ke teman-teman riset yang pernah dibuat ya, yang udah publish itu tentang platform liability. Itu kita mencoba memetakan kira-kira tantangan dan juga rekomendasi apa yang dapat digunakan dalam hal memastikan pertanggungjawaban platform di Indonesia. Karena misalnya kita punya undang-undang perlindungan konsumen gitu, kalau misalnya kita juga berkaca di Uni Eropa yang memanfaatkan undang-undang perlindungan konsumennya untuk memastikan bahwa kita sebagai user adalah bisa dilindungi melalui undang-undang perlindungan konsumen juga dalam penggunaan platform. Tapi itu juga masih dikaji ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih dari tahun 99 gitu. Jadi memang mendorong kira-kira mana yang bisa dilapisi pertanggungjawabannya oleh platform. Lalu sebenarnya Elsam tuh punya satu riset yang belum publish juga. Itu terkait bagaimana relasi bisnis dan HAM dalam teknologi dan juga platform. Karena melihat bagaimana potensi misalnya adanya ancaman privasi gitu. Bisa kita lihat dari e-commerce, ada misalnya yang menjual CCTV yang mini dan itu rentan untuk disalahgunakan, misalnya dipakai untuk tujuan yang di luar kepentingan yang sah gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu concern Elsam juga, tapi risetnya belum publish. Lainnya juga memetakan misalnya saat ini tantangan regulasi seperti Undang-Undang ITE, terus juga ada aturan turunannya seperti PP 71 dan juga keputusan Menteri Kominfo ya nomor 522 tahun 2024 yang menurut kami itu masih banyak ambiguitas dalam pemaknaan regulasinya sehingga ada tantangan dalam penerapannya. I see. Gitu. Oke. Menarik nih. Kalau poin soal undang-undang perlindungan konsumen ini menarik banget. Artinya kita nanti publik ditreat sebagai konsumen kan. Jadi dilindungi dari sisi yang. Nah, hubungannya kita user sebagai konsumen tidak terlepas dari beberapa konten digital juga kan, yang selama ini Mavindo sangat concern terhadap konten-konten itu. Kalau dari overview-nya Mavindo sejauh ini secara umum mungkin ada riset yang mungkin bisa menceritakan bagaimana kondisi ruang digital kita tuh secara konten, apakah komposisinya masih aman nggak nih, atau sebenarnya udah jauh lebih banyak yang disinformasinya instead of yang positifnya gitu? Gambarannya gimana sih Mbak? Ya kalau tentang gambaran disinformasi Indonesia ya, jadi di Mavindo kami ada satu komite yang memang fokus pada riset, jadi litbang. Jadi ibaratnya yang memang teman-teman fokus untuk pemetaan, juga menganalisis hasil dari artikel periksa fakta yang disusun oleh Mavindo gitu. Jadi kemarin kami sudah melaunching yang hasil pemetaan sepanjang 2024. Tapi kami disclaimer dulu ya bahwa pemetaan ini adalah hasil dari artikel yang sudah kami buat artikel periksa faktanya. Jadi bukan yang kami
ibaratnya populasikan dari dari keseluruhan yang ada gitu. Okay. Karena kita tahu ya banyak ruang-ruang yang kita mungkin tidak bisa menjangkau gitu, yeah. ruang-ruang yang ibaratnya masih tertutup lah seperti itu. Jadi memang ini data yang di kami itu kalau sepanjang 2024 itu ada 3.700-an. 3.700. Itu yang sudah kita petakan. Nah, pada masa itu kan mungkin teman-teman juga ingat ya, itu kan banyak di isu pemilu ya. Jadi pilkada dan sebagainya. Jadi memang secara case-nya itu banyak di politik seperti itu. Kalau dari sisi jumlah ya ada sekitar 1.600. Nah, ini fluktuasi temuannya jadi di sepanjang tahun ini dua puncak utama muncul pada masa pemilu. Ini teman bisa lihat ya, itu pada masa awal kampanye pilkada, menurun drastis setelah pemungutan suara. Nah, ini jadi ada pola-pola sih sebenarnya disinformasi itu berpotensi untuk muncul, kira-kira seperti itu. Ini hasil dari temuan untuk per bulannya. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini juga tema politik ya, ini masih menjadi catatan ya. Ini ada sebenarnya nggak cuma politik saja, tapi banyak tema-tema yang lain juga, ada kriminalitas, olahraga dan sebagainya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu yang coba Mavindo petakan gitu loh sepanjang di 2024. Sebenarnya kita ada juga yang tahun-tahun sebelumnya gitu, dan polanya itu sebenarnya hampir mirip ya, karena ada situasi yang memang kalau kita bicara pada masa pandemi, maka ya udah angka yang paling banyak kan isu tentang kesehatan pada masa itu. Jadi memang ini kalau bicara pola, yaitu momen apa sih yang sedang happening biasanya itu akan diikuti gitu. Gitu. Contohnya kalau pada situasi bencana misalnya, itu mungkin teman-teman bisa melihat ya, kok nih banyak mulai nih tentang bencana, hoax bencana, disinformasi bencana seperti itu. Jadi memang kalau melihat pola itu ada momen situasi nasional yang terjadi, dan yang kedua lihat situasi yang mungkin yang sedang ramai, yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Biasanya itu dia akan cenderung seperti itu polanya. Artinya trennya nggak selalu sama tiap tahun kan, tergantung momentum apa yang terjadi, dan itu bisa nggak kita simpulkan, mungkin ada indikasi bahwa ada memang ada pihak-pihak tertentu yang memang berusaha menunggangi momen-momen itu untuk coba merusak tatanan demokrasi kita gitu. Bisa jadi ya, karena kan kalau bicara motif kan sangat beragam ya. Kita nggak bisa langsung menyampaikan pasti ini pasti itu gitu. Bisa jadi memang ada yang seperti itu, jadi memanfaatkan situasi, memanfaatkan ketakutan masyarakat misalnya, yang dia juga mendapat keuntungan yang kita tidak tahu seperti itu. Jadi ya sangat berpotensi sih dengan peluang-peluang kayak gitu. Ini satu informasi yang menurut saya membuka mata juga sih dengan data-data ini. Artinya kita bisa melihat sebuah tren di mana bahwa ruang-ruang digital itu di saat momen-momen tertentu memang bisa jadi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk meraih tujuan tertentu lah, intinya gitu. Berkaitan dengan konten digital, mungkin saya ke Mas Andi. Ini karena fokusnya di eksploitasi seksual anak ya. Sebenarnya kalau dari temuan teman-teman di Ekpat sendiri, kalau tadi kan teman-teman di Mavindo kan punya riset terkait misinformasi yang teman-teman luruskan selama ini, itu sangat tergantung momentumnya. Tapi kalau dari teman-teman Ekpat yang punya spesialisasi fokus di satu isu, gambaran umum trennya itu seperti apa, Mas? Gambarannya? Ya, jadi kalau kita di Ekpat melihat situasi perkembangan dunia digital itu membawa dampak yang sangat luas terkait dengan resiko pada anak yang makin meningkat ya, Mas. Karena tadinya kejahatan konvensional di mana itu dilakukan secara langsung gitu, orang harus datang, tapi dengan konteks digital itu bisa dilakukan dengan perangkat elektronik yang bisa dilakukan dimanapun, dan dia bisa mengatasnamakan siapapun dan menyasar segmen-segmen tertentu pada anak-anak gitu ya. Jadi dia bisa mentargetkan anak-anak seperti apa yang dia ingin untuk di abuse gitu ya. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya melihat situasi ini menjadi sangat krusial gitu, karena dari beberapa data-data yang riset, misalnya di tahun 2023 kita ada riset Disrupting Harm, itu riset yang kita lakukan ini ya sebelumnya. Ada riset, nah ini riset ini yang kita lakukan bersama dengan Interpol, di UNICEF dan Ekpat di 14 negara dan salah satunya di Indonesia. Ini kita menemukan ada banyak kasus ya, yang selama ini mungkin kita juga melihat bahwa kasus-kasus kejahatan seksual anak itu berpikir bahwa itu adalah orang-orang luar. Tapi ternyata sebenarnya dalam riset ini itu ditemukan bahwa itu masih ada keterhubungan, masih ada kedekatan antara pelaku. Tapi itu dilakukannya di online gitu. Jadi itu juga salah satu yang
asumsi selama ini yang di masyarakat berkembang bahwa di online itu hanya orang-orang yang tidak dikenal. Ternyata tidak gitu. Jadi online memfasilitasi kejahatan yang tadinya konvensional itu tetap terjadi di online gitu ya, berubah. Terus di riset ini juga menunjukkan bahwa meskipun dengan teknologi digital yang sudah sangat masif, tapi anak-anak juga masih sangat rentan karena memang edukasi, keselamatan, resiliensi mereka itu juga masih sangat rendah. Pemahaman mereka tentang kejahatan-kejahatan di online itu masih sangat minim ya. Dan mereka juga tidak mendapatkan informasi terkait dengan kemana harus melapor. Padahal ini era teknologi digital dengan segitu banyaknya informasi bertebaran dimanapun, tapi ternyata belum sampai di anak-anak juga informasi-informasi gitu. Terus riset data yang tadi National Center Missing and Exploited Children ini juga salah satu platform pelaporan hotline reporting di internasional yang dimiliki oleh Amerika, yang mereka mendeteksi cyber tip line, jadi kejahatan-kejahatan seksual anak yang diidentifikasi di internet ya, yang baik itu di platform digital, di ruang penyimpanan cloud, di website atau di aplikasi-aplikasi misalnya video ataupun aplikasi-aplikasi pertemanan daring gitu ya, atau ya aplikasi sosial media atau grup-grup tertentu, itu mereka mendapatkan data secara global ya, dan Indonesia sebenarnya peringkat ketiga. Kalau tahun 2023 itu ini data yang di 2024 ya. 2023 itu kita peringkat keempat sebenarnya. Tapi angkanya memang menurun, tapi memang ini secara global juga semua angka menurun. Bayangkan ada 1.400 case yang ditemukan di online, yang ini konteksnya untuk Indonesia. Gitu. Jadi kejahatan-kejahatan seksual anak yang ditemukan di Indonesia. Maaf Mas, saya potong. Definisinya cyber tips itu dihitung satu itu ketika menemukan satu kejahatan atau satu konten? Satu konten. Oh, satu konten. Ketika menemukan satu konten. Tapi sebenarnya dari laporan waktu itu coba saya konfirmasi dengan Mabes Polri gitu ya. Jadi mereka sendiri juga menerima sebanyak 300 laporan gitu ya, yang itu real ada korbannya, jadi real by name gitu, terkait dengan online gitu, dan itu mereka kewalahan sebenarnya dalam merespon kasus-kasus itu ya. Data yang ditemukan oleh PPATK dulu itu ada sebanyak 24.000 anak dari usia 10 sampai 18 tahun yang mereka melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan konten-konten seksual. Sorry, saya agak bingung nih. Berarti anak-anak itu yang sendiri. Anak-anak itu yang jadi menjual dirinya sendiri. Bisa menjual diri, bisa mereka juga dibayar atau diberikan gift, diberikan uang gitu ya. Untuk mengeksploitasi. Ya, untuk mereka bisa dieksploitasi gitu. Jadi sebenarnya bukan mereka mengeksploitasi, tapi sebenarnya itu manipulasi orang dewasa. Manipulasi pelaku sebenarnya, Mas. Nah, itu ada sekitar 24.000 anak dan ada sekitar 300 ribuan transaksi, sejumlah 127 miliar nilai transaksi, yang dimana pertukaran uang untuk konteks eksploitasi seksual anak itu ditangkap atau direcord oleh PPATK ya. Dan data kita dengan Internet Watch Foundation, jadi ECPAT juga bekerja sama dengan Internet Watch Foundation, tahun 2024 itu kita mendapatin ada sekitar 707 laporan ya, hampir sama seperti mekanisme NCMEC ini. 707 laporan, dan setelah diidentifikasi itu ada sekitar 315 laporan yang betul-betul merupakan konten seksual anak. Dan yang menariknya 273 dari laporan itu disimpan di server Indonesia. Nah, jadi tren ini sebenarnya meningkat dari tahun kita bekerja sama itu dari tahun 2022 itu hanya satu disimpan di Indonesia, meningkat ada 4, terus kemudian langsung drastis 273 yang disimpan di Indonesia, itu yang kita temukan. Jadi website-website yang di hosting pakai domain dan server di Indonesia
itu ternyata sekarang sudah banyak sekali disalahgunakan sebagai tempat-tempat penyimpanan konten-konten seksual pada anak. Saya jadi agak-agak ini nih, takut juga nih, karena punya anak 3. Dan saya jadi keingetan, saya punya satu circle saya sepupu yang memang kayaknya sih bagian dari salah satu korban juga. Dia dikontak oleh orang-orang dewasa, lalu diiming-imingi segala macam, dan itu sampai sekarang kita lagi berusaha untuk cari solusinya buat dia. Tapi ini menjadi satu gambaran kan, artinya mungkin dari perspektifnya ruang digital aman itu ternyata banyak juga ya, ada dari point of view-nya child abuse, dari teman-teman Mavindo, dari sisi disinformasinya. At the end of the day semuanya mengarah ke kita sebagai publik, sebagai konsumen tadi kalau bahasanya teman-teman di Elsam. Tapi artinya di Koalisi Damai berarti kan ada misi yang beda-beda nih. Gimana mengharmonisasikan ini jadi sebuah action kan? Karena at the end of the day pasti salah satu contohnya akan ada diregulasikan. Misi besarnya pasti diregulasi ya. Apa yang sedang diperjuangkan sekarang dalam waktu dekat ini, terutama dalam mengakomodir isu-isu tadi, Mbak Ismi? Dengan Koalisi Damai secara keseluruhan. Sebenarnya kita juga karena melihat banyaknya akan banyak isu, terus juga banyak research dan juga bahan, tentu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakomodir ini menjadi satu agenda besar gitu. Tapi itu adalah kelebihan juga, jadinya kami juga adalah membuat strategi gitu kan, misalnya apa langkah ke depannya. Misalnya kemarin rencananya pingin judicial review ke MA gitu kan, terus juga dalam ngobrol dengan beberapa platform gitu, kayak mungkin langkah-langkah kecil seperti itu yang bisa dilakukan untuk kemudian menyasar regulasi besar yang dituju gitu. Ya, kalau spesifik di Mavindo ya boleh. Ya, mau menambahkan juga untuk Koalisi Damai sendiri. Jadi kalau kami itu salah satu yang ibaratnya menghubungkan kami semua salah satu isunya. Jadi kami ada di kesamaan dalam konteks moderasi konten dan juga bagaimana memastikan ruang aman terkait dengan kebebasan berekspresi, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang menyatukanlah kami bersama. Nah, kemudian tadi terkait dengan apa sih yang menjadi strategi kami ya dengan berbagai latar belakang. Jadi salah satu isu kami kan ini membedakan dengan yang lain adalah pendekatan kami, kita fokus pada high levelnya. Jadi kami memang tidak bergerak di yang mikro ya, atau yang hal yang di level lokal gitu. Jadi misalnya kita bicara tentang kebijakan atau kita bicara isu regional misalnya, atau isu internasional gitu. Jadi itu yang menjadi fokus area kami, gimana kita supaya memastikan kebijakan ini sesuai dengan apa sih yang jadi standarnya dalam moderasi konten, dengan HAM dan sebagainya. Jadi itu yang buat kita ibaratnya bergerak lah gitu, memastikan itu gitu. Kemudian itu kalau sistem kami ya tadi kami ada namanya tim di kami internal namanya dinamisator gitu. Bahasa istilahnya itu kayak tim koordinator apa tim kompor ya. Yang mengkompor sih, yang mendorong lah gitu, mengaktifasi bahasanya kayak gitu. Jadi memang ini agak berbeda dengan sistem kayak kita mungkin ada koordinator, ada divisi, itu kan dia kayak ini ya top down ya. Nah, kalau di sini kita lebih melebur gitu. Jadi gimana ada tim yang penggerak ini. Kalau untuk yang periode sekarang ini kebetulan saya salah satunya, termasuk dari teman-teman dari AJI sama dari LP3S gitu. Jadi nanti mungkin akan gantian ya, nggak kami terusan nih. Jadi akan jadi tim dinamisator bahasa kita itu. Jadi dalam waktu dekat sekarang sedang berjuang di MK untuk mau berjuang di Mahkamah Agung dulu. Lalu ada beberapa juga untuk diskusi dengan platform. Kalau teman-teman di Ekpat, kepentingan apa yang mau didorong untuk regulasi yang sekiranya bisa membantu mencegah atau setidaknya mengurangi tadi kejahatan seksual terhadap anak? Apakah aturan Bu Menteri yang baru itu cukup membantu? Saman? Ya, jadi kenapa kita juga tertarik untuk berkolaborasi bersama dengan teman-teman di Koalisi Damai, karena memang isu anak itu nggak bisa dipisahkan, Mas, dengan isu apapun. Jadi kehidupan kita, mau kita bicara soal politik, itu ada anak di dalamnya. Mau kita bicara kebebasan berekspresi, ada anak di dalamnya. Mau bicara soal bisnis, juga anak di dalamnya. Jadi semua isu gitu ya. Dan
kita memang meskipun EKPAT fokus kita di eksploitasi seksual anak, tapi kan kita juga punya mandat dalam konteks child protection secara penuh ya, perlindungan anak secara umum tentang hak-hak anak gitu. Nah jadi kita bergabung dengan Koalisi Damai ini karena sebagai juga salah satu upaya kami juga untuk memperkuat isu-isu gitu ya, karena tentunya kalau misalnya kadang-kadang kita itu punya keterbatasan, gitu ya, keterbatasan karena misalnya teman-teman Elsam ini banyak expertnya di riset gitu ya, kemudian advokasi di hukum, itu kan salah satu potensi. Jadi nanti itu bisa juga menjadi salah satu kekuatan juga untuk membantu kita nanti ketika mengadvokasi isu-isu anak. Itu satu contoh. Dan terus terang sebenarnya dengan Koalisi Damai isu anak juga akhirnya diperjuangkan gitu. Karena termasuk kemarin dengan adanya PP Tunas yang ditandatangani oleh Presiden, itu kan memang spesifik menyebutkan tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak gitu ya. Dan mau nggak mau di situ juga disebutkan soal moderasi konten juga yang menjadi isu dari Koalisi Damai gitu. Dan itu kita juga menyikapin ya, karena dengan Koalisi Damai dengan kebutuhan regulasi yang terbaru ini, akhirnya kita juga mencoba untuk membuat riset ya. Jadi kita juga ada program riset yang tujuannya adalah bisa memberikan kajian-kajian yang lebih membantu gitu, bagaimana pemerintah bisa memahamin kebutuhan terkait dengan PSE sendiri gitu, apalagi di platform digital gitu, dan ruang digital seperti apa yang sebenarnya kita harapkan gitu. Oke. Saya mau balik lagi ke Mbak Heni sebenarnya, pengen tahu ini mungkin lebih pada point of view-nya masyarakat sebagai konsumen. Kan tadi kita udah ngomongin high levelnya ya. Tapi karena ini mungkin akan dikonsumsi juga oleh publik kontennya, kira-kira dari Mbak Heni based on your experience selama ini ketika melototi hampir 3.700 konten setahun gitu teman-teman di Mavindo, apa pola lalu mungkin semacam modus yang nantinya ujungnya bisa dikenali dan akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat untuk bisa mengidentifikasi ini tuh hoax, ini tuh bukan, ini tuh scam, atau ini bukan gitu. Ada nggak tips mungkin strategi atau buat masyarakat? Kemarin saya dengar dari Profesor Stella tuh sempat bilang di sebuah forum gitu, cara paling gampang untuk mengidentifikasi hoax adalah dengan mengajarkan orang caranya bikin hoax katanya. Jadi kalau kita tahu cara membikinnya, kita akan tahu mencegahnya gitu. Karena ini itu benar nggak sih teorinya? Ya, ini sebenarnya ada istilah yang mungkin buat teman-teman belum terlalu familiar ya. Ada dua istilah yang Mavindo juga sedang proses lakukan. Ada namanya debunking, ada namanya pre-bunking gitu. Mungkin ini sederhananya adalah kalau debunking itu ketika muncul disinformasinya atau hoaxnya, kemudian kita melakukan periksa fakta. Kita menggunakan alat, kita membuat artikel, kira-kira seperti itu namanya debunking, dibongkar ibaratnya. Satu lagi pre-bunking. Pre-bunking itu adalah bagaimana supaya tadi yang mirip sama tadi disampaikan ya Mas ya. Ketika ini belum muncul, tapi nanti ketika itu sudah muncul, kita sudah bisa tahu, oh ini ternyata dia itu adalah hoax, oh dia adalah disinformasi. Itu istilahnya pre-bunking, upaya pencegahan gitu. Nah di situ kalau bicara bagaimana strategi itu banyak banget ya, itu memang ada kelas khususnya. Karena kalau di kita itu untuk bisa ikut di kelas ini harapannya mereka sudah tahu dulu ilmu yang dasar periksa faktanya nih, basicnya dulu gitu. Baru biasanya akan kita kasih tahu tentang gimana cara mengenali tadi. Ada istilah namanya ada aktornya siapa sih, taktiknya gimana, modusnya gimana gitu. Terus mempelajari ini bagaimana mengcounternya, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada satu pendekatan yang kita gunakan ya, namanya pre-bunking gitu. Nah jadi kalau bicara gimana orang mengedukasinya ya sebenarnya ini bukan proses yang ini ya, ibaratnya perlu dibumikan lah, karena istilah kita kan ini sudah susah nih gitu. Gimana supaya lebih ke bumi. Nah kita menggunakan istilah itu, kita punya kelas namanya kelas cegah hoax namanya. Nah jadi kami itu punya sebuah, ini boleh promosi ya? Boleh dong. Bisa mampir ke Mavindo Institute namanya, nanti bisa cari aja di mesin pencarian. Nanti di Mavindo Institute bisa belajar secara mandiri. Nah jadi ada kelas tadi check hoax namanya untuk yang kelas debunking, untuk yang kelas cegah hoax itu atau pre-bunking kita punya kelasnya sendiri dan bisa belajar mandiri. Selain kelas-kelas lain kita punya tentang kecerdasan artifisial. Jadi ini sedikit promosi. Oke, mantap. Nanti kita harus lihat tuh. Kalau dari Mas Andi sama mungkin
ini lebih pada saya sebagai orang tua nih, gimana caranya ngelindungin anak saya nih supaya nggak jadi korban. Apakah dengan mengambil handphonenya, jangan memberikan handphone, memberikan akses, atau justru malah dikasih knowledge mereka yang akhirnya nanti bisa melawan sendiri gitu. Dari Mbak Sandi gimana? Mungkin insight-nya. Permasalahan terbesar itu saat ini kita sudah dalam posisi yang serba apa ya? Sudah dalam posisi setengah basah gitu loh. Oke. Karena kita tergagap dengan digital karena tidak disiapkan dari awal. Jadi ini satu contoh seperti di rumah saya sendiri ketika anak saya yang anak pertama dan kedua itu menghadapi masa COVID gitu ya, mereka harus masuk kelas 1 SMP dan kelas 6 gitu. Itu beda dengan adiknya yang baru di kelas 3 gitu, karena waktu itu tidak dia wajibkan untuk menggunakan gadget secara penuh gitu ya. Sehingga saya masih sempat tuh nyiapin buat anak yang ketiga itu mengedukasi dia tentang digital. Sementara anak yang pertama karena keterpaksaan kondisi waktu itu, sehingga edukasi itu kita berikan, tapi tantangannya terlalu besar karena pusat perhatian dia memang sudah terpapar dengan digitalisasi gitu. Dan itu jadi PR besar kita di masyarakat. Jadi mau nggak mau memang sebenarnya edukasi itu menjadi sangat penting, dan edukasi itu memang harus dimulai dari awal sekali, Mas. Makanya saya sebenarnya berharap ya dari Kemendikbud itu atau Kemendikdasmen itu juga bisa memprioritaskan pendidikan digital itu memang dari tingkat, bahkan kalau perlu saya nggak sarankan TK sih, tingkat sekolah dasar. Tingkat sekolah dasar itu harus dikenalkan tentang bagaimana menggunakan gadget, bagaimana screen time, kenapa harus ada screen time, kenapa kok harus diawasin gitu kan, karena anak-anak kan juga merasa bahwa mungkin terlalu banyak aturan segala macam, tapi itu sebenarnya pola yang harus disampaikan dari awal, dipahamkan sehingga anak tahu gitu, ketika dia diingatkan dia sudah memahami esensi bahwa ini sebenarnya buat kebaikan. Tapi kalau sudah yang terlanjur seperti anak yang saya pertama dan kedua itu sekarang aja udah mulai, karena mereka sudah mulai dewasa gitu ya, satu udah 18 tahun, satu masih 17, sudah mulai mereka ngerti oh ternyata itu dulu begitu gitu. Tapi itu memang salah satu cobaan sama orang tua kalau menurut saya ya. Kita mengedukasi anak memang nggak bisa hanya 1, 2, 3 kali. Sudah 3 kali nih ibu bilang gitu ya. 3 kali itu nggak masuk akal, Mas. Gitu. Karena iklan sendiri itu baru bisa terfikirkan oleh kita gitu untuk melihat sebuah produk ketika kita terpapar 16 kali. Baru kita berpikir itu iklan apa sih dari sebuah iklan. Jadi bayangkan kalau kita selalu mengedukasi anak hanya menunggu 3 kali, nggak mungkin. Jadi edukasi itu memang harus terus berulang dan harus dengan banyak sarana gitu, dengan banyak frekuensi dan juga situasi-situasi yang memang bisa kita gunakan untuk mengedukasi itu gitu. Dan sebenarnya salah satu juga tidak, tentunya kalau kita tuntut orang tua harus orang tua yang memang punya pengetahuan. Masalahnya pengetahuan orang tua kita ini juga tidak ada gitu. Maksudnya memang sangat terbatas karena kita juga memang dihadapkan pada situasi yang memang kita tiba-tiba dihadapkan untuk pengasuhan di era digital gitu ya, dan pemerintah tidak menyiapkan itu juga di masa-masa COVID itu, sangat kita lost control lah waktu itu gitu. Meskipun akhirnya kita ada banyak edukasi dan itu memang sebenarnya juga sangat membuka ruang-ruang baru ya, karena yang tadinya masyarakat pelosok yang mereka tidak mendapatkan informasi, dengan adanya digital, COVID itu justru percepatan informasi juga sangat tinggi. Nah ini yang perlu ditangkap sebagai satu bagian bagaimana bisa membantu orang tua untuk mengedukasi mereka untuk mendapatkan informasi atau digital parenting gitu ya. Jadi pengasuhan di era digital itu seperti apa buat orang tua, itu juga harus ada bekal yang sebenarnya diberikan buat orang tua ya. Kalau selama ini masyarakat memang dituntut orang tua kan sudah ada internet segala macam ya belajar sendiri atau didak gitu ya, nggak bisa juga dibilang begitu. Sebagai salah satu bentuk ya memang harus ada upaya gitu mendorong orang tua harus melihat gitu, karena kalau nggak dipaksa juga orang tua merasa wah saya gaptek gitu kan, sudah ketinggalan udah biarin dah gitu. Itu juga salah satu selalu tantangan. Jadi memang harus ada pengkondisian di mana orang tua memang harus didorong untuk belajar, untuk tahu informasi itu. Mau nggak mau yang harus ditawarin gitu, disodorin gitu Mas. Nah itu salah satu yang penting. Nah itu tinggal harus dipikirkan bagaimana metodenya. Apakah dengan iklan,
apa namanya platform-platform atau di media televisi gitu ya. Media Media bukan. online gitu. Mas, Betul. aku mau penasaran dengan ini, sebenarnya lebih pengen tahu aja sih, karena tadi saya agak belum memahami sepenuhnya modus kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak itu variabelnya tuh apa aja. Yang saya pahami selama ini dari pemberitaan kan, yang kasusnya dulu di NTT itu seorang ibu melecehkan anaknya sendiri kalau nggak salah ya, dengan anaknya lalu dijual. Ya. Itu kan satu hal ya yang kita baru tahu. Terus ada juga yang fokusnya revenge porn, kalau itu hubungan antar mereka gitu kan, pacaran terus mantannya itu punya gambar terus. Tapi variabel kejahatan seksual anak itu ada macam-macamnya, gimana sih Mas, gambaran umum? Mungkin saya nggak tahu apakah ini boleh nggak atau kita bahas, tapi setidaknya sebagai edukasi itu modus-modusnya apa, kejahatannya itu apa aja, variabelnya apa aja. Yang pertama tadi soal revenge porn, kita nggak pakai term itu, Mas. Oh, itu salah Nggak, termsnya. karena itu bukan balas dendam seksual ya. Jadi korban nggak bisa diposisikan sebagai pantas untuk diperlakukan untuk balas dendam. Karena sebenarnya kalau kita bicara itu adalah sextortion. Jadi itu pemerasan istilahnya, seksual. iya pemerasan ya. Pemerasan seksual gitu. Jadi ada beberapa bentuk kalau kita mengklasifikasikan, ada yang namanya child sexual abuse material. Ini sebenarnya adalah, kita biasanya di masyarakat kita nyebutnya pornografi anak. Tapi sebenarnya term itu juga salah. Jadi kita menyebutnya child sexual abuse material atau materi kekerasan seksual pada anak, karena itu bukan konten pornografi, meskipun kontennya seksual. Karena anak-anak belum bisa bikin keputusan dan secara konsensual untuk gitu ya. Betul, itu satu, anak-anak tidak punya konsen untuk membuat konten, tapi sebenarnya itu adalah bukti kejahatan. Kenapa? Karena itu konten itu bisa diproduksi karena anak di grooming, dibujuk rayu oleh orang gitu dewasa. Ya, oleh orang dewasa sehingga dia mau mengirimkan gambar itu. Anak dipaksa gitu, diperas gitu ya dengan sexual extortion karena gambar-gambarnya sudah punya, terus kemudian dia diminta untuk mengirimkan gambar lagi. Itu kan bukti kejahatan yang terus berlangsung. Anak diiming-imingin uang sehingga dia mau melakukan live streaming dan sexting gitu ya, mengirim gambar, kemudian juga kirim-kirim pesan gitu. Karena itu sebenarnya adalah perilaku manipulatif oleh orang dewasa. Jadi ada child sexual abuse material, ada grooming online, sexting, perilaku anak yang sebenarnya mereka memproduksi konten-konten dirinya, tapi sebenarnya itu adalah manipulasi dari orang dewasa atau dalam kondisi keterpaksaan. Sexual extortion, di mana itu dijadikan sebagai bahan objek pemerasan. Dan live streaming ini juga agak lebih luas lagi, karena saat ini teknologi ini juga sudah sangat masif sekali ya, dan di beberapa negara itu bahkan memang difasilitasin dalam satu grup atau di website itu orang bisa datang pas masa jam-jamnya live stream dan bisa live perform dengan meminta performnya seperti apa. Jadi request by request itu bisa, dan itu kejahatan live yang sebenarnya masih sangat sulit untuk bisa dideteksi oleh platform. Wow. Dan itu terjadi di Indonesia oleh orang Indonesia. Di Indonesia terjadi. Yang kasus NTT itu bukan cuma hanya ibu, Kapolres juga ada. Iya benar, Kapolres yang akhirnya mengeksploitasi. Iya, dan itu ditemukan oleh Australian Federal Police kan, konten-kontennya. Jadi di Indonesia itu kenapa juga kasusnya besar? Ya kita tahu bahwa pengguna internet di Indonesia sangat besar ya Mas. 30% dari pengguna internet itu pasti bisa kita pastikan itu anak. Jadi dari berapa 270 juta masyarakat kita, ada sekitar 100 jutaan gitu ya yang kategori anak yang menggunakan akses internet. Jadi resiko itu tetap harus terbayangkan ya. Dan anak dengan segala kerentanan itu menjadi target yang mudah kalau ada pelaku. Jadi kita sih sebenarnya mendorong bagaimana kita upaya untuk meminimalkan demand atau meminimalkan perilaku kejahatan di online. Itu yang harus kita cegah. Jadi makanya kita sebenarnya tidak boleh membiarkan terdistribusinya konten-konten seksual anak tadi gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal demand, saya soalnya jadi nanya lagi. Demandnya di Indonesia atau di luar negeri? Indonesia dan luar negeri sama aja Mas. Sama aja? Iya. Artinya banyak juga orang Indonesia yang mengkonsumsi banyak. itu. Jadi kalau kita mau lihat ya sebenarnya kalau
teman-teman mau riset gitu, itu ada banyak sekali grup-grup di platform sosial media, di grup perpesanan itu yang saling berkumpul, anggotanya bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu, yang mereka di situ sharing konten, sharing tips gimana dan saling berbagi gitu ya. Itu bisa berbayar dan juga bisa gratisan gitu, gratisan dengan cara subsidi, mereka saling sharing konten. Jadi di dalam itu pun juga ada yang orang Indonesia, ada yang orang luar juga gitu. Jadi karena di dunia digital kan memang sangat terbuka ya. Ya. Sakit sih orang-orang. Aduh. Batasan negara udah nggak ada lagi batas Nah, ya. jadi sebenarnya bukan cuma hanya orang yang sakit, Mas. Jadi kalau kita kan membaginya itu ada pelaku yang preferensial. Jadi memang orang-orang yang punya kecenderungan seksual hanya ke anak. Tapi ada orang-orang yang secara situasional memang mengambil manfaat buat itu. Secara ekonomi, secara duit. Ekonomi ataupun perilaku seksual juga. Meskipun dia tidak tendensius ke anak gitu, tapi ya ketika itu ada ya diduitin sama dia. Ya dimanfaatkan juga gitu, dia dieksploitasi juga anak-anak itu. Wow. Jadi itu kalau pelaku yang preferensial itu jumlahnya kecil, tapi dia menyasar anak-anak yang sama sekali belum pernah menjadi korban ya. Jadi dampak kerusakannya sebenarnya lebih besar. Tapi yang membuat ini jadi makin masif ya karena ada pelaku-pelaku situasional yang selalu mengambil keuntungan, menjadikan ini bisnis dan mengambil manfaat secara seksual, dan itu meningkatkan perilaku kejahatan seksual anak juga makin meningkat. Aduh, ini kita kayaknya harus podcast sendiri nih ngebahas ini sampai habis nih. Ya. Betul. Kalau Kupas tuntas. kan nggak akan tuntas. Jadi penasaran kan, apalagi kita kalau semua punya anak pasti ini sangat relate gitu. Betul. Dekat isunya. Dan ini nggak cuman anak perempuan kan. Betul. Saya punya 3 anak laki-laki. Ini saya jadi curhat nih. Pernah ada satu orang yang mengaku sebagai pelatih bola itu dengan iming-iming segala macam, menge-WhatsApp-nya dengan aneh-aneh gitu. Jadi saya pikir ini tidak hanya untuk anak perempuan aja kan. Tapi anak laki-laki pun sangat rentan. Kerentanannya sama, Mas. Anyway, buat Mbak Ismi, kan tadi kita juga punya point of view dari teman-teman sebagai konsumen. Nah, kalau dari point of view-nya Elsam, kalau kita sebagai masyarakat, itu hak-hak apa, hak asasi kita yang masih bisa kita pertahankan di ruang digital gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai user nih dalam melindungi hak-hak asasi kita? Gimana cara kita tips kan tadi tips untuk menghindari hoax, tips untuk menghindari child abuse. Nah, kalau tips untuk masyarakat dalam rangka memproteksi hak asasinya di ruang digital itu gimana ya? Apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, itu juga sebenarnya sekarang jadi challenge ya. Karena kan tadi disampaikan beberapa isu misalnya disinformasi, terus tadi pentingnya pelindungan anak terhadap child sexual abuse gitu kan. Fokus-fokus seperti itu yang sebenarnya harus dilihat pemerintah dan dikerjakan gitu. Tapi kalau sekarang faktanya itu kan lebih banyak moderasi konten terhadap kebebasan berekspresi gitu kan. Bisa dilihat tadi kalau kata Mbak Heni di situasi tertentu misalnya di pemilu itu malah banyak sekali moderasi kontennya atau disinformasi beredar. Nah, itu kan bisa menjadi tendensi-tendensi tertentu kenapa malah misalnya take down ataupun moderasi konten banyak terjadi di isu tertentu gitu, bukan misalnya fokus yang harus diselesaikan misalnya tadi gitu kan. Dan judi online juga sebenarnya karena gitu itu juga jadi satu catatan. Jadi kan menjadi pertanyaan apakah apa dasarnya negara gitu untuk melakukan moderasi konten melalui platform gitu kan. Apakah berdasarkan tadi ada pelanggaran hukum yang ditemukan gitu kan, misalnya tindak pidana, atau ada misalnya ditemukan disinformasi atau misinformasi yang disebar gitu, atau jangan-jangan itu malah untuk khawatirnya malah membungkam kebebasan berekspresi karena tendensi-tendensi seperti itu sudah mulai ada gitu. Oke, masuk akal. Ini aku agak nanyanya boleh dijawab sama siapa aja ya. Tapi ini tuh tanggung jawabnya siapa sih? Maksudnya kalau kita mau ngomongin apakah kan ada di sini kan elemen yang terlibat kayak banyak banget ya, ada platformnya. Sementara mereka juga private company, public, maksudnya perusahaan gitu yang nyarinya profitability, ada government sebagai stakeholder, kita sebagai masyarakat sipil dan segala macam. Kira-kira dari dulu kan kita selalu bilang kolaborasi gitu. Tapi gimana kolaborasi ini akhirnya bisa works gitu menurut teman-teman tuh, apa yang harus kita lakukan? Kan selama ini pemerintah kan pasti kepentingannya adalah censorship atau misalnya mereka punya kepentingan yang berhubungan, sementara platform urusannya uang, sementara kita. Nah, tapi
apa value proposition atau currency yang bisa kita pakai untuk biar semuanya mau gitu mempertimbangkan ini kira-kira. Dari siapa kira-kira nih yang bisa jawab? Ya kalau saya sih melihat saat ini kan sebenarnya pemerintah sudah mulai terbuka ya untuk beberapa isu. Ya, pastinya kalau untuk demokrasi kayaknya agak sedikit berhati-hati. Tapi kalau untuk isu anak, pengalaman kita sih hampir semua kementerian tidak pernah menolak gitu ya. Artinya ketika kita datang biasanya akan lebih terbuka gitu karena sudah berbeda jauh lah ya pendekatan saat ini antara masyarakat, unsur lembaga masyarakat dengan pemerintah. Kalau dulu kan selalunya berseberangan gitu ya. Kalau sekarang justru malah berkolaborasi bersama gitu. Apalagi terakhir satu tahun ini sebenarnya itu juga salah satu yang agak prihatin juga buat kita, apalagi di pemerintahan terkait isu-isu anak itu kan banyak pemotongan budgeting. Jadi mau nggak mau pemerintah juga akhirnya membuka ruang-ruang untuk berkomunikasi, melibatkan masyarakat untuk bisa terus mengejar upaya untuk perlindungan anak dengan minimal dana yang tersedia oleh pemerintah gitu ya. Dan beberapa kolaborasi justru bahkan kalau kita di isu anak, pemerintah itu malah dapat semacam konsultan gratis sebenarnya. Karena kita yang bekerja gitu kan, kita secara spesifik tahu gitu isu-isu apa yang sangat penting, sangat urgent yang perlu diperbaikin, itu kita berikan gitu. Artinya nyambung ya? Sisinya nyambung dan itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tinggal bagaimana pemerintah bisa lebih terbuka, lebih menggandeng dan melibatkan unsur di masyarakat gitu. Karena dari akademisi sendiri juga sebenarnya ada banyak kajian-kajian juga yang dilakukan gitu kan, juga salah satu potensi. Dan saat ini memang kalau kita melihat dari konteks isu anak itu memang sudah ruang-ruang itu juga sudah mulai banyak gitu ya. Kalau platform gimana platform? Kooperatif nggak? Kalau kita ajak ngobrol, diskusi untuk kolaborasi untuk perbaikan ini dari Mavindo atau mungkin dari Elsa? Ya kalau untuk sejauh ini mungkin itu menambahkan yang terkait pemerintah tadi ya. Jadi kalau Mavindo sendiri kami salah satu kolaborasi dalam isu pendidikan. Kita masuk dalam kurikulumnya. Jadi mungkin berbeda ya. Mungkin untuk yang dari beberapa aktivitas yang lain. Salah satunya Mavindo itu kami membantu di Kemendikbudrismen. Jadi waktu itu ada mata pelajaran informatika. Jadi mata pelajaran ini kan wajib ya, artinya murid wajib menerima ya. Nah kemudian pada itu ini nuansanya kayaknya perlu dipertajam isu literasi digitalnya nih gitu. Jadi waktu itu Mavindo masuk dalam kurikulumnya dan akhirnya melakukan pendekatan, diskusi, berkolaborasi dengan Kemendikbudrismen. Akhirnya sekarang untuk informatikanya itu menjadi ada perubahan nama menjadi menjadi literasi digital dan berpikir komputasional. Itu jadi memang ada perubahan ini ya, term sendiri itu juga berubah gitu. Kalau yang dulu sebelumnya itu mungkin lebih teknis sekali gitu. Tapi sekarang sudah ada muncul penguatan literasi digital. Jadi menjadi satu bentuk kolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana bisa dilakukan gitu. Jadi yang kedua terkait dengan platform, sebenarnya kalau dari sisi Koalisi Damai sendiri kami itu ya sering melakukan komunikasi dengan platform, ngobrol gitu. Kira-kira ini seperti apa sih gitu situasinya, terus kita bisa membantu apa nih, kita bisa kita lakukan apa dan sebagainya. Jadi memang kami juga banyak ngobrol gitu. Sejauh ini sih masih ini ya terbuka dan oke aja, bisa ngobrol lah kira-kira kayak gitu. Terbuka dan perlu itu mungkin ya yang menjadi highlightnya adalah adanya kolaborasi tapi yang bermakna gitu, yang benar-benar meaningful participation, di mana ya kita nggak cuma hadir aja tapi memang dari bahan ataupun fakta yang diberikan gitu, masukan itu benar-benar diakomodasi gitu. Bahkan kalaupun misalnya tidak relevan dengan pemerintah bisa memberikan klarifikasi kenapa ditolak atau semacamnya. Dan sebenarnya sih kalau misalnya melanjutkan di platform tadi gitu kan, setelah beberapa diskusi di beberapa platform, misalnya untuk misalnya kemarin Elsam pernah ngobrol diskusi juga dengan Meta gitu, untuk misalnya di isu pemilu mereka sudah menyediakan ads library gitu yang bisa, dan Bawaslu juga punya kewenangan untuk ngecek itu juga gitu. Tinggal bagaimana sistem mekanisme check and balance-nya, terus mekanisme auditnya seperti apa gitu. Jadi memang itu tadi kolaborasi, tapi sekali lagi harus ada kolaborasi yang
bermakna. Oh ditambah itunya, leadingnya ya, lead sektornya siapa sih gitu. Jadi memang ini bukan berarti karena kita 16 organisasi ya udah semua keroyokan, nggak juga ya. Jadi misalnya kalau untuk isu anak berarti teman-teman ekpat yang nanti akan nge-lead, nanti akan organisasi mana nih yang mau berkontribusi di isu ini. Jadi memang sistemnya kita nggak yang harus 16-16-nya gitu ya dengan isu yang sama. Jadi kami sharing terkait dengan isu apa yang kita perlu up, nanti mana yang mau mengawal. Kami nanti ada ruang-ruang diskusi. Yuk nanti kita meeting bareng ngobrolin tentang isu ini nih misalnya kayak gitu. Jadi kita sehingga dalam internal kami juga ada proses berbagi informasi yang sama gitu. Jadi kita saling sharing pengetahuan, update terbaru gitu. Atau misalnya ini ada isu ini, yuk kita ngobrol dulu gitu. Jadi kita sering seperti itu. Atau misalnya di internal kami karena teman-teman punya potensi masing-masing ya, misalnya Epat di isu anak kuat, Elsam di isu-isu kebijakan. Jadi kita ada sharing session di internal gitu. Jadi misalnya teman-teman Epat sharing dong tentang isu terbarunya apa, atau teman-teman dari jurnalis apa sih dari kaitan dengan media gitu. Jadi di internet kita ada itu sih proses belajar. Oke. Kolaborasinya saya kemarin sempat juga merasakan sendiri ya. Artinya secara ke platform terutama ya, mereka kan punya community guidelines ya. Betul. Dan kita pernah ngalamin sih, akun kami tuh pernah kena tag ban gara-gara kita ngeberitain yang kasusnya Kapolres itu sama yang NTT. Jadi kami dianggap mengglorifikasi isu child abuse, padahal itu pemberitaan biasa. Tapi itu segitunya sih, mereka memang ada juga yang mungkin fokus serius dalam membuat community guidelines yang berhubungan sama child tadi gitu. Jadi memang ada, kayaknya itu kita bisa dorong-dorong di community guidelines itu, artinya kita bisa ngasih input dan segala macam gitu. Tapi ini mungkin terakhir sih, aku pengen membayangkan apa end game-nya. Maksudnya koalisi damai ini nanti kira-kira matriks apa yang dianggap oke nih misi kita berhasil gitu. Di titik mana? Gimana cara mengukur atau mendefinisikan bahwa teman-teman ini kita ini udah kita raya ini berhasil nih. Nah, di titik mana tuh Mas kira-kira? Buat kan ini kan kompleks kan masalahnya. Tapi mari kita buka diskusi kita, visi-misi kita yang baru kita susun. Satu diskusi sebenarnya ketika kita mendorong advokasi ke sektor industri ya. Karena selama ini kan industri itu yaitu buat community guideline, tapi sebenarnya keterlibatan CSO-nya di situ masih sangat minim ya. Meskipun di beberapa di antara kami itu juga merupakan bagian dari trusted partner. Jadi mitra-mitra terpercaya mereka gitu. Tapi kadangkala ya tetap keputusan akhir kan akan di sektor bisnisnya gitu ya, di industrinya gitu. Tapi ketika misalnya peran dari CSO itu kuat, lebih menguat, itu salah satu indikator bahwa keberhasilan kita untuk memberikan warna dalam konteks moderasi konten itu bisa diakuin gitu ya. Dan mungkin juga bicara soal kayak kebebasan berekspresi itu juga salah satu ketika misalnya platform juga berdialog dengan kita lebih intens, karena kan ada banyak sekali juga kadang-kadang tekanan itu bukan cuma hanya di kita yang CSO tapi juga ke platform digital gitu ya. Nah itu juga menjadi salah satu ruang sebenarnya yang dampak positif yang sebenarnya kita harapkan ke depan gitu. Dengan semakin kuatnya kolaborasi itu, maka itu sebenarnya peran kita bisa lebih kuat gitu dalam menyuarakan kepentingan untuk masyarakat. Dari yang lain mau nambahin kira-kira ada tambahan sukses matrix? Ini sebenarnya masih PR panjang ya, menciptakan ruang digital yang aman, demokratisasi, dan itu semua kan jadi PR besar yang mungkin masih berproses lah saya bilang kayak gitu ya. Nah kemudian juga memastikan bagaimana sih kalau kita sebagai warganet atau netizen itu memastikan bahwa ini konten kita nih sebenarnya cara apa yang kita lakukan itu melanggar nggak sih gitu. Itu jadi satu poin penting yang terus saya memiliki kebebasan untuk berekspresi nggak di sana. Gitu. Memastikan juga ada batas-batasan yang memang sebenarnya bisa loh kategori ini boleh ini nggak boleh gitu. Jadi memang itu menjadi PR panjang ya, memastikan orang bisa berekspresi secara kebebasan berekspresi secara nyaman di ruang digital gitu. Nah sekarang mungkin kita refleksi aja ya, situasi kita sekarang gimana sih gitu. Nyaman nggak sih kita sekarang untuk memberikan pikiran kita gitu, kan menjadi PR tuh loh gitu. Nah intinya kan dari sisi pembuat kebijakan juga nih kayak perlu ngobrol nih, apa sih yang menjadi gapnya gitu loh. Misalnya ketika membuat ketentuan soal contoh definisi konten meresahkan misalnya, kira-kira itu seperti apa sih definisinya gitu kan kadang masih ya spektrumnya luas banget gitu loh. Artinya kan
kita perlu banyak ngobrol nih. Nah mungkin salah satunya kami hadir ya menjembatani ya, walaupun mungkin kita nggak tahu nih akan sampai kapan atau masih dalam waktu tertentu jangka panjang, minimal ini menjadi concern kami gitu, memastikan bahwa proses ini tuh supaya kita ya aman nyaman di ruang digital lah, itu menjadi satu poin juga sih. Mbak Ismi mau nambahin? Tadi sudah itu semua ya beberapa poinnya, dan aku juga berpikir bahwa ini jalan yang sangat panjang juga gitu lah, apalagi mungkin ini baru ya awalan-awalan tadi, tapi dengan adanya posisi koalisi damai di sini yang juga memfasilitasi kita untuk high level meeting tadi ya, dan juga ke platform-platform itu kan menjadi titik awal gitu. Seenggaknya kita udah coba masuk ke platform gitu, udah coba masuk ke UNESCO juga gitu. Jadi ada mungkin celah-celah yang bisa diambil untuk mendorong goal besarnya nanti gitu. Dan aku kemarin juga pas di diskusi sama teman-teman Koalisi Damai itu sempat punya ide kayak gini sih, artinya karena saking kompleks isunya di ruang digital itu, kemarin saya kan sempat diskusi bagaimana ini media bisa berperan gitu. Ya kami saya pribadi usulnya adalah gimana kalau kita bagi-bagi kepentingannya jadi proximity-nya lebih dekat. Misalnya di ruang digital itu yang sedang diperjuangkan adalah misalnya soal ruang digital buat jurnalis misalnya. Artinya bagaimana jurnalis akhirnya para jurnalis itu akhirnya membuat sadar bahwa ada masalah nih. Habis itu orang tua. Jadi kita secara komunikasi saya pribadi mikirnya saat mengkomunikasikan isu ini menjadi stakeholder adalah membuat persona-persona target yang mau kita sampaikan, lalu mencari isu ruang digital yang relevan dengan mereka gitu, supaya begitu banyak orang yang bisa relevan dengan itu. Kayak tadi saya kalau mungkin nggak kenalan sama Mas Andi, saya nggak punya relevansi untuk ngomongin child abuse gitu-gitu, karena saya punya anak, karena relevan saya adalah salah satu target audiens Mas Andi untuk dijadikan bahan komunikasi misalnya gitu, karena nggak semua mungkin punya kepentingan dengan isunya Elsa, Mavindo, tapi saya punya kepentingan dengan isunya Mas Andika sebagai orang tua. Akhirnya saat komunikasinya dipotong-potong berdasarkan persona audiens tadi, mungkin akan lebih efektif untuk menggaungkan ini di masyarakat juga. Karena itu sih saya. Anyway, tapi terima kasih banyak teman-teman sudah mau berkenan hadir di Query sekali lagi, karena tadi saya lihat semangatnya, kolaborasinya udah ada. Sepertinya pemerintah, teman-teman platform juga menyambut baik. Sekarang udah tinggal kita dorong aja isu-isu yang relevan dan bagaimana tetap menjaga ruang digital tetap aman. Sekali lagi semoga teman-teman selalu diberi kekuatan buat terus berjuang. Sebelum saya tutup, ini saya mau membacakan sedikit disclaimer bahwa ini adalah konten yang kami buat antara Query bersama dengan teman-teman Koalisi Damai di podcast Ruang Damai. Konten ini dibuat dengan dukungan proyek sosial media for Peace-nya UNESCO dan didanai oleh Uni Eropa. Isinya merupakan tanggung jawab Koalisi Damai dan tidak mencerminkan pandangan UNESCO maupun Uni Eropa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih semua.